Saat ini saya akan menjelaskan mengenai berat jenis semen, dan untuk link videonya ada di bawah ini. Pada video ini menjelaskan dan menunjukkan bagaimana proses pengujian karakteristik semen sebelum dicampur menjadi campuran beton yang menggunakan pengujian berat jenis dengan menggunakan satuan berat untuk mendapatkan berat jenis semen. Yang saya pelajari dari video ini yaitu bagaimana proses, langkah-langkah, alat yang digunakan, cara pengambilan data, bahkan perhitungan untuk mendapatkan berat jenis semen. Dan konsep yang saya pahami dari video ini adalah pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis semen dalam pembuatan mix desain campuran beton yang sesuai dengan konstruksi yang akan dilaksanakan. Yang saat ini kita akan membahas mengenai berat jenis YS, dan untuk link videonya ada di bawah ini. Pada video ini menjelaskan bagaimana proses pengujian karakteristik dari fly ash yang digunakan sebagai pengganti semen dalam pembuatan beton. Pada pengujian ini, medium yang digunakan adalah air suling. Yang saya pelajari dari video ini yaitu bagaimana proses, langkah-langkah, alat yang digunakan, cara pengambilan data, bahkan perhitungan untuk mendapatkan berat jenis semen. Dan konsep yang saya pahami dari video ini adalah pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis fly ash sebagai pengganti semen dalam membuat mix desain campuran beton yang sesuai dengan konstruksi yang akan dikerjakan. Saat ini kita masuk pada kehalusan semen, dan untuk link videonya ada di bawah ini. Pada video ini menjelaskan bagaimana pengujian karakteristik semen, yaitu kehalusan semen. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui kehalusan semen, di mana kehalusan semen merupakan faktor yang mempengaruhi reaksi antara semen dan air. Yang saya pelajari dalam video ini yaitu bagaimana proses, langkah-langkah, alat-alat yang digunakan, cara pengambilan data, bahkan perhitungan untuk mendapatkan kehalusan dari semen dengan menggunakan ayakan nomor 325 dibantu dengan kuas. Dan konsep yang saya pahami dari video ini yaitu pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kehalusan semen, di mana kehalusan semen merupakan faktor yang mempengaruhi antara reaksi semen dan juga air, sehingga dapat mempermudah nantinya ketika kita melakukan pekerjaan konstruksi. Baik, saat ini kita masuk dalam kehalusan fly ash, dan untuk link videonya tertera di bawah sini. Pada video ini menunjukkan bagaimana pengujian karakteristik fly ash, yaitu kehalusan dari fly ash. Pengujian ini juga untuk bertujuan untuk mengetahui kehalusan fly ash yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Yang saya pelajari dari video ini adalah bagaimana proses yang akan kita lalui untuk mengetahui kehalusan dari fly ash. Dan untuk konsep yang saya pelajari dari video ini adalah ketika fly ash telah melewati proses pengujian dan sesuai dengan persyaratan ASTM C618 yang berarti persyaratan lolos 66% atau berat tertahan 34%, maka fly ash bisa digunakan sebagai material pozolan dalam pembuatan beton. Selanjutnya yaitu pH dari fly ash, dan untuk videonya ada di bawah ini. Pada video ini menjelaskan pengujian pH fly ash untuk mengukur pH dari fly ash. Yang saya pelajari dari video ini adalah bagaimana proses dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui pH dari fly ash. Konsep yang saya pelajari dari video ini adalah
pH fly ash dapat diterapkan dalam dunia konstruksi untuk memanfaatkan sifat kimianya, khususnya alkalinitasnya yang berkontribusi pada kehalusan, daya tahan, dan efisiensi beton. Yang berikutnya adalah konsistensi normal semen. Link videonya ada di bawah sini. Pada video ini menjelaskan tentang bagaimana pengujian konsistensi normal semen yang bertujuan untuk mencari kebutuhan air minimum yang tepat agar bereaksi dengan semen. Yang saya pelajari dari video ini mempelajari bagaimana proses pengujian konsistensi normal untuk mendapatkan berat air terhadap semen. Dan konsep yang saya pelajari yaitu di dunia konstruksi, penerapan ini sangat penting untuk mengetahui jumlah air yang diperlukan untuk mencampur semen sehingga mencapai kekentalan tertentu yang memungkinkan pekerjaan optimal tanpa terlalu encer atau terlalu kaku. Selanjutnya adalah setting time semen, dan untuk link videonya ada di bawah ini. Dalam video ini menjelaskan tentang setting time dari semen, kapan semen itu mulai mengeras dan kapan semen itu sudah meneras, dan juga menjelaskan bagaimana pengujian untuk mengetahui waktu setting time dalam pekerjaan beton. Yang saya pelajari yaitu mengetahui cara proses pengujian setting time semen untuk mengetahui setting time dari semen. Dan penerapan konsep setting time semen di dunia konstruksi bertujuan untuk memastikan efisiensi pekerjaan, kekuatan struktur, dan hasil akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Selanjutnya itu konsistensi normal binder, dan untuk link videonya ada di bawah ini. Pada video ini menjelaskan tentang pengujian konsistensi normal semen dengan fly ash atau disebut juga dengan binder. Yang saya pelajari dari video tersebut adalah menjelaskan fly ash cementitious yang dapat mengganti semen sebagai pengikat dalam beton. Dan konsep yang saya pelajari dari video tersebut yaitu konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa campuran tersebut memiliki sifat kerja yaitu workability, kekuatan dan daya tahan yang optimal untuk pada pekerjaan konstruksi. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang setting time binder dengan link video yang ada di bawah ini. Dalam video tersebut menjelaskan tentang pengujian setting time semen dengan campuran fly ash atau disebut juga binder. Pada video ini saya mempelajari tentang penggunaan fly ash sebagai pengganti semen dan mengetahui proses pengujian setting time binder. Konsep yang saya pelajari dalam video tersebut yaitu konsep ini sangat penting dalam konstruksi karena mempengaruhi proses pengerjaan dan kualitas hasil akhir. Selanjutnya yaitu ayakan agregat kasar dan halus, dan untuk link videonya ada di bawah ini. Pada video ini menjelaskan bentuk partikel dan permukaan agregat, dan juga menjelaskan pengujian ayakan agregat kasar dan halus berdasarkan ASTM C136 tahun 2019. Dan yang saya pelajari dari video tersebut yaitu mempelajari tentang tahapan-tahapan dan proses pengujian ayakan agregat kasar dan halus, pengambilan data, dan perhitungannya. Konsep yang saya pelajari dari video tersebut yaitu konsep ini penting untuk memastikan material memenuhi spesifikasi standar dan menghasilkan kualitas konstruksi yang optimal. Selanjutnya yaitu berat jenis dan resapan agregat halus, dan link videonya ada di bawah ini. Dalam video tersebut menjelaskan tentang pengujian berat jenis agregat halus
berdasarkan ASTM C128 tahun 2015. Dan yang saya pelajari dalam video tersebut yaitu bagaimana proses pengujian berat jenis dan resapan agregat yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep yang saya pelajari yaitu penerapan konsep ini dalam dunia konstruksi bertujuan untuk memastikan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan proyek. Saat ini kita masuk dalam berat jenis dan resapan agregat kasar. Dalam video tersebut menjelaskan tentang pengujian berat jenis agregat halus berdasarkan ASTM C 127 tahun 2001. Dan video tersebut saya mempelajari tentang bagaimana proses pengujian berat jenis dan resapan agregat yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga mempelajari bagaimana pengambilan data dan perhitungannya. Konsep yang saya pelajari dari video tersebut yaitu penerapan konsep ini pada dunia konstruksi bertujuan untuk memastikan materi tersebut atau materi yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan proyek. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai berat volume dan kelembapan agregat kasar. Dan link videonya ada di bawah ini. Pada video tersebut menjelaskan tentang berat volume dan kelembaban agregat kasar, dan juga menjelaskan bagaimana proses pengujian berat volume agregat atau alat-alat yang digunakan, pengambilan data dan perhitungannya. Yang saya pelajari dari video tersebut adalah berat volume dan kelembaban agregat kasar adalah variabel yang diperlukan untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan per meter kubik beton. Dan penerapan konsep ini dalam dunia konstruksi membantu dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai spesifikasi dan menghasilkan struktur yang tahan lama.